Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita masuk kepada materi tentang qiraah lagi ya. Tadi kan faedahnya sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk kepada qiraah atau kosakata baru. Karena di setiap bab itu kan ada kosakata baru dan juga ada qiraahnya. Yang pertama, iltahaqa yaltahiqu. Jadi antum bisa lihat di halaman 34. Iltahaqa yaltahiqu artinya melanjutkan. Iltahaqa fi'il madhinya, yaltahiqu fi'il mudhari'nya. Kemudian zumala'u artinya teman-teman. Bisa artinya bermakna dengan asdiqa, teman, tapi di sini kita pakai zumala. Mufradnya adalah zamilun. Nah, zumala itu artinya jamak dari zamilun, artinya teman-teman. Kemudian ballagha yuballighu. Ballagha fi'il madhinya. Kalau dia biasanya berbaris di atas, maka berarti dia fi'il madhi. Ballagha menyampaikan, telah menyampaikan. Yuballighu sedang menyampaikan atau akan menyampaikan. Makanya muballigh itu, itu dari kata ballagha itu ya. Kemudian hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Kemudian muhafazat, penjagaan. Azka salami, salam penghormatan saya. Kemudian at-tayyabu tahiyyati. Tahiyati itu artinya penghormatanku, atyabu jadi penghormatanku yang paling baik. Kemudian albar yang soleh. Nah di sini itu kosakata barunya. Kemudian kita lanjut ke mustalahatul jadidah, istilah-istilah yang baru. Al-fi'lul madhi, karena tadi materi kita tentang anwa'ul fi'il, maka berarti istilah-istilah barunya adalah al-fi'lul madhi, fi'il madhi, yaitu kata kerja tadi yang sudah dilakukan. Kemudian al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Kemudian fi'lul amri, kata perintah. Al-mustaqbal, al-mustaqbal dalam kurung ada az-zaman, maksudnya al-mustaqbal itu waktu yang akan datang. Kita lanjut kepada nasul qiraah. Ini ada tulisan tangan ini bisa antum lihat itu ya, tapi tidak bisa jelas kita baca, maka di belakangnya sudah dituliskan dengan jelas. Kita lihat di halaman 35. Perhatikan baik-baik dan istami'u jayyidan ila qiraati thumma ana utarjim hadhihi al-qiraah ila al-lughah al-indonesia. Istami'u jayyidan. Dengarkan baik-baik. Walidil azizu hafizahullah, ayahku yang mulia, semoga Allah menjaga atau merahmati engkau. Semoga Allah menjaganya. Jadi walidil aziz, ayahku yang mulia, hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini isi surat yang disampaikan oleh seorang anak kepada ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ursilu ilaikum risalati, saya mengirimkan surat kepada engkau ba'da'an wasaltu ila Jombang, setelah saya sampai di Jombang. Jombang itu sebuah daerah di Jawa Timur. Wal tahaqtu bil madrasatil aliyatil islamiyatil hukumiyah, dan saya telah melanjutkan. Tadi kan ada kata-kata iltahaqo. Nah, di sini disambungkan dengan dhamir mutahharik yaitu iltahaqtu. Saya telah melanjutkan ke sekolah atau madrasah aliyah negeri al-barnamij ad-dini, jurusan keagamaan. Dalam kurung ada manpeka. Jadi manbika artinya manpeka. Man jurusan program keagamaan. Jadi manpeka, madrasah aliyah negeri, P program keagamaan. Itu manpeka. Hadhil madrasatu mumtazah. Sekolah ini sangat istimewa. Wal mudarrisuna mahiruna. Guru-guru di sana pintar-pintar. Wal kutubu mufidah, dan buku-buku bermanfaat. Wa ana sa'idun, dan saya bahagia, li'anni karena saya adrusu. Adrusu ini fi'il mudhari, karena saya belajar ma'a zumalai, bersama teman-teman saya. Hadaru min muhafazatin, mereka datang dari min muhafazatin wa mudunin, mereka datang dari daerah istimewa atau kota-kota yang mukhtalifah, yang bermacam-macam, atau dari kota atau daerah yang berbeda-beda. Lidirasati fil madrasah, untuk belajar di sekolah, maksudnya di manpeka tadi. Abil aziz, ayahku yang mulia. Ana abi khairin walhamdulillah, saya berada dalam keadaan sehat. Wa arju an tad'ullaha li bil khair, dan saya berharap engkau mendoakan kebaikan untuk saya. Wa insyaallah ta'ala, dan insyaallah sa'arifu kathiran, saya akan mengetahui banyak min ulumil lughatil arabiyyah, saya akan mengetahui banyak hal tentang ilmu bahasa Arab, wal ulum al-islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman. Wa sa'udu ila qaryati, dan saya akan kembali ke daerah saya atau ke kampung, liuballigha, untuk menyampaikan ma ta'allamtuhu linnas, apa yang telah aku pelajari kepada masyarakat banyak. Balligh ila ummi atyaba salami, sampaikan kepada ibu
salam saya yang paling baik, wa azka tahiyati, dan penghormatan saya yang paling suci, atau yang paling suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini isi surat dari seorang anak kepada ayahnya, yang mana dia telah melanjutkan sekolahnya setelah tamat dari sekolah menengah pertama. Dia melanjutkan ke Manpeka. Jadi dia menyampaikan bahwa keadaan dia baik-baik saja di sana. Dia belajar di Manpeka yang ada di daerah Jombang. Jadi dia menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia dalam keadaan sehat, kemudian dia bersemangat untuk belajar karena dia akan banyak mengetahui jurusan MAK ini kan, jurusan Manpeka itu banyak mempelajari bahasa Arab. Jadi dia akan bersemangat untuk belajar, nanti dia akan banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Semoga nanti dia bisa kembali kepada masyarakat, banyak menyampaikan apa ilmu yang telah dipelajarinya di Manpeka. Karena itu anak ini memohon kepada ayahnya supaya mendoakan kebaikan untuknya, dan dia juga menitip salam kepada ibunya yang berada di kampung. Itu materi kita atau qiraah yang terdapat di dalam materi tentang anwa'ul fi'il. Untuk selanjutnya antum kerjakan latihan-latihan yang ada di buku ini, mulai dari latihan yang ada di halaman 38. Nah, 38 itu ada di sini surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullah. Nah, ini bisa diperhatikan mana fi'il madhinya. Ada di sini idza jaa nasrullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini sebenarnya latihan, tapi ibu coba jelaskan di sini supaya antum mudah memahaminya. Jadi untuk latihan pertama kita bahas saja sekarang. Idza jaa nasrullah. Jaa itu adalah fi'il madhi karena dia mabniun 'alal fathi. Kemudian wa ra'aita juga lagi-lagi masih fi'il madhi karena dia mabniun 'alal fathi dan dia bersambung kepada dhamir mutaharrik. Kemudian ada fi'il berikutnya yadkhuluna yang sudah digarisbawahi itu di halaman 38. Yadkhuluna itu artinya adalah sedang masuk, atau yadkhuluna itu bentuk fi'ilnya dalam fi'il mudhari karena dia ada huruf mudhari di awalnya, kemudian ada waw dan nun tanda jamak. Kemudian fasabbih, fa itu adalah huruf ataf, ada fa, kemudian fi'ilnya adalah sabbih. Nah, kalau dia bertanda sukun berarti jadi dia adalah termasuk ke dalam golongan fi'il amar. Misalnya iqra. Nah, pas kalau di sini bentuk fi'ilnya adalah sabbih. Kemudian wastaghfir. Wastaghfir lagi-lagi sukun berarti dia tergolong ke dalam fi'il amar. Nah, untuk latihan kedua di sini antum kerjakan dalam buku latihan atau bisa juga langsung di sini. Hawil kull fi'il madhi tahtahu khatun ila fi'il mudhari. Di sini ada contoh fi'il madhi, dhahabat tabib ila al-mustasfa. Yang akan antum kerjakan itu adalah rubah fi'il ini ke dalam fi'il mudhari. Jadi mana fi'ilnya? Fi'ilnya sudah digarisbawahi di sini dhahaba. Kita rubah apa bentuk dari fi'il dhahaba ini? Fi'il mudhari'nya adalah yazhab. Kemudian latihannya ajaba. Hamid an su'al. Ajaba fi'il madhinya rubah ke dalam bentuk fi'il mudhari. Yang kedua ra'aitul azhar. Ra'aitu fi'ilnya dirubah ke dalam bentuk fi'il mudhari. Kemudian untuk sampai 10 ya. Untuk mencari ini antum bisa menggunakan kamus Muhammad Yunus. Jadi kalau sudah punya pada sekolah sebelumnya boleh dipakai itu kamus bahasa Indonesia pengarangnya Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Kalau yang belum punya silakan antum beli nanti di toko buku, kalau di sini ada di rumah, atau juga bisa pinjam kepada kakak senior atau kepada tetangga atau kepada siapapun yang punya kamus tersebut boleh dipergunakan. Kalau tidak, kalau ingin antum bisa memahami atau ingin mahir berbahasa Arab, milikilah kamus itu ya, karena di dalam kamus itu sudah ada langsung fi'il mudhari'nya. Kita fi'il mudhari' ini tidak bisa kita menentukan sendiri, tetapi kita mengikut karena ini bahasa orang Arab, jadi sudah disediakan dalam kamus. Kenapa kamus Muhammad Yunus itu yang ibu rekomendasikan? Karena dalam kamus itu sudah ada langsung fi'il mudhari' dan masdarnya. Jadi kita tidak terlalu kesulitan lagi untuk mencarinya, kita tinggal menghafalkan saja. Jadi fi'il mudhari' itu tidak bisa kita terka-terka, tapi sudah ditentukan oleh orang Arab lagi, oleh orang Arab di dalam kamus itu kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, latihan ketiga ini, yang pertama tadi kan sudah kita bahas, berarti yang nomor 2 yang akan dikerjakan jadi latihan. Kemudian yang ketiga di sini hawil kulla fi'il mudhari' tahtahu khatun ila fi'il madhi. Nah, ini fi'il mudhari'nya dirubah ke dalam fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? Lagi-lagi masih menggunakan kamus Muhammad Yunus tadi. Kemudian yang ketiga, rubah fi'il madhi ini ke dalam fi'il amar. Nah, ini ya la'iba hafiz. Kalau contohnya di sini fataha Khalid an-nafizah. Khalid membuka jendela. Yang akan dirubah menjadi fi'il amar. Fataha fi'il madhi dirubah menjadi fi'il amar. Ya Khalid iftah an-nafizah. Iftahin nafizah. Ada fi'il amarnya.
fi'il amar ini cara membuatnya yaitu yang pertama dari fi'il, dia diambil dari fi'il mudhari, kemudian setelah itu dia dibuang huruf mudhari'ahnya di awal, hurufnya di awal itu dibuang, kemudian disukunkan huruf akhir. Berarti yaqra'u diambil dari yaqra'u ya, kalau ingin kita membuat fi'il amar qara'ah, ambil dari yaqra'u, kemudian buang huruf mudhari'ahnya yang ya di awal, berubahlah dia menjadi qara karena dia tidak bisa dibaca, diberikan alif di awal, kemudian huruf akhirnya disukunkan iqra. Jadi yang latihannya, yang latihan kedua tadi, kemudian yang latihan kedua dikerjakan, kemudian latihan ketiga tidak usah, masuk latihan keempat saja. Terus yang di sini latihan kelima. Jadi latihannya ada 3. Pertama latihan kedua, kemudian latihan keempat dan latihan kelima. Latihan kelima ini isi masing-masing kalimat ini, yang titik-titik ini isi dengan fiil-fiil yang ada di dalam kurung, pilihlah mana yang tepat. Jadi 3 latihannya untuk mendapatkan materi ini. Selamat ya Ananda, selamat mengerjakan. Niatkan karena Allah, semoga apa yang antum pelajari ini bermanfaat untuk antum semua dan dapat dikembangkan di kemudian hari. Jadi semangat belajar bahasa Arab, di anna lughah al-arabiyyah lughatul Quran wa lughatud din. Syukran ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.